Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya Indonesia tanpa para guru? Tapi bukan cuma guru yang ada di kelas ya. Maksud saya, guru yang juga turun ke medan perang, yang ikut main di panggung politik. Nah, kali ini kita bakal bongkar gimana sejarah guru di Indonesia itu ternyata bukan cuma soal pengabdian, tapi sebuah kisah revolusi yang ikut membentuk bangsa ini dari nol. Di Indonesia ada satu pemahaman yang penting banget. Guru itu bukan cuma ngajar, mereka adalah entitas politik dan sosial. Kutipan ini kuncinya. Kunci buat ngerti kalau sejak zaman kolonial dulu, nasib seorang guru itu ya terikat erat sama nasib bangsa. Makanya mereka jadi salah satu motor penggerak perubahan. Jadi pertanyaan besarnya adalah, gimana ceritanya para pendidik yang sengaja dipecah belah sama penjajah, malah bisa bersatu dan jadi kekuatan revolusioner yang dahsyat? Yuk, kita telusuri bareng-bareng jejaknya. Oke, perjalanan kita mulai dari era Hindia Belanda. Disinilah, di dalam sistem pendidikan kolonial yang penuh diskriminasi, benih-benih pergerakan itu pertama kali ditanam. Dulu di zaman kolonial, ruang kelas itu cerminan ketidakadilan. Pemerintah Belanda pinter banget mainin politik pecah belah. Mereka sengaja bikin kasta-kasta di antara para guru. Ada tuh guru elit lulusan Belanda, terus ada guru bantu yang gajinya lebih rendah, dan paling bawah ada guru desa yang fasilitasnya seadanya. Strateginya jelas, bikin mereka sibuk saingan satu sama lain, biar nggak pernah kepikiran buat bersatu. Tapi, ya namanya juga perlawanan, benihnya pasti tumbuh. Organisasi guru pertama, PGHB, lahir tahun 1912. Walaupun sempat pecah lagi, titik baliknya datang di tahun 1932. Mereka melakukan sesuatu yang radikal banget pada masanya. Ganti nama organisasi dari Persatuan Guru Hindia Belanda jadi Persatuan Guru Indonesia. Ini bukan cuma ganti nama loh, ini adalah sebuah deklarasi politik, sebuah penegasan identitas yang super berani di tengah cengkraman kolonialisme. Nah, dari sini kita masuk ke babak yang gelap, tapi justru sangat transformatif, pendudukan Jepang. Masa ini sering disebut sebagai Kawah Candra di Muka, tempat di mana mentalitas para guru ditempa ulang jadi sekeras baja. Pendudukan Jepang ini, sebuah paradoks yang kejam. Di satu sisi, semua organisasi guru dibubarkan. Mereka dipaksa jadi corong propaganda perang. Tapi di sisi lain, Jepang secara nggak sengaja ngasih dua hadiah besar. Mereka hapus sistem sekolah kasta peninggalan Belanda dan mereka wajibkan pemakaian bahasa Indonesia. Ironisnya, penindasan inilah yang justru jadi pupuk buat persatuan nasional. Jepang bikin satu kesalahan fatal. Mereka kumpulin para guru buat latihan militer. Niatnya sih buat indoktrinasi. Yang terjadi malah sebaliknya. Di balik layar, kamp-kamp pelatihan ini malah jadi tempat konsolidasi rahasia. Tokoh-tokoh kayak Amin Singgih manfaatin momen ini buat diam-diam menyatukan kembali barisan perjuangan. Cerdik. Oke, sekarang kita masuk ke momen paling krusial, paling dramatis. Tepat setelah proklamasi kemerdekaan, saat negara kita ini lagi genting-gentingnya, para guru bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. 100 hari. Coba deh, bayangin. Cuma dalam 100 hari setelah proklamasi, di saat negara baru ini lagi di ujung tanduk dan ancaman Belanda datang lagi, para guru bergerak buat melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil. Di Surakarta, ratusan guru ngumpul. Mereka datang bawa sekat-sekat masa lalu. Ada yang dari kelompok guru elit, guru desa, dari berbagai suku dan agama. Tapi di sana, semua itu dilepas. Dibuang jauh-jauh, mereka melebur jadi satu identitas tunggal yang baru, Guru Republik Indonesia. Nah, inilah momen lahirnya PGRI. Kongres pertama ini nggak main-main, langsung menetapkan 3 misi fundamental. Pertama, mempertahankan Republik, kalau perlu angkat senjata. Kedua, membangun pendidikan untuk rakyat, bukan lagi buat kaum elit. Dan yang ketiga, memperjuangkan hak-hak para guru. Jadi, sejak hari pertama, DNA PGRI itu udah jelas. Gabungan antara pejuang, pendidik, sama serikat pekerja. Keren banget kan? Tapi, lahir di tengah revolusi itu artinya perjuangannya ya belum selesai, justru baru dimulai. Dekade-dekade berikutnya jadi ujian yang sangat berat buat PGRI, di mana mereka harus bisa bertahan dari berbagai badai politik dan ideologi. Perjuangan mereka masih panjang. Selama perang kemerdekaan, banyak guru yang ganti kapur dengan senapan dan akhirnya gugur di medan perang. Setelah itu, badai paling besar justru datang dari dalam. PGRI terbelah oleh tarikan ideologi komunis dan nasionalis. Puncaknya ya tragedi 1965.
yang memaksa organisasi ini melakukan pembersihan internal yang sangat menyakitkan demi bisa bertahan hidup. Nah, setelah berhasil melewati berbagai badai tadi, peran PGRI pun mulai beradaptasi. Yuk, kita lihat gimana mereka bertransformasi dari sebuah kekuatan revolusioner jadi institusi profesional di era modern. Evolusi PGRI ini bisa kita lihat lewat para pemimpinnya. Dimulai dari Amin Singgih, sang perintis revolusioner, lalu ada MS Subyadinata yang jadi penjaga organisasi dari badai politik. Terus ada Basyuni Suryamiharja yang mengawal integrasi guru jadi PNS di era Orde Baru. Sampai sekarang dipimpin oleh Ibu Unifah Roshidi, ketua umum perempuan pertama yang harus menavigasi tantangan di era digital. Setiap zaman melahirkan pemimpinnya sendiri. Puncaknya, di tahun 1994, negara akhirnya memberikan pengakuan resmi. Tanggal 25 November, hari lahir PGRI, ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional. Ini seperti segel pengesahan atas peran historis para guru dalam perjuangan bangsa. Jadi, apa sih jati diri PGRI yang bertahan sampai sekarang? Ada 3 pilar utama. Pertama, unitaristik, satu wadah untuk semua. Ini adalah perlawanan langsung terhadap politik pecah belah kolonial. Kedua, independen, jadi mitra kritis pemerintah, bukan cuma yes man. Dan ketiga, non-partisan, sebuah pelajaran mahal dari sejarah kelam perpecahan ideologi. 3 pilar inilah fondasinya. Kita sudah lihat ya, gimana pertempuran pertama para guru adalah melawan penjajah demi merebut kemerdekaan. Nah sekarang, pertanyaannya saya lempar ke Anda. Di tengah tantangan teknologi, kesenjangan kualitas pendidikan, dan zaman yang terus berubah, menurut Anda, apa sih pertempuran terbesar yang harus dimenangkan oleh para guru Indonesia saat ini?